Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita masuk ke pembelajaran 6, subtema 1 halaman 31. Ya, buka bukunya. Kita coba perhatikan yang Ayo mengamati ya. Nih, amatilah gambar, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, di situ kamu bisa lihat ada gambar sebuah rumah ya. Nah, rumahnya ini adalah rumah yang kotor ya, bukan rumah yang bersih. Nah, kamu bisa lihat di situ banyak air ya, ada air, lalu ada sampah yang berserakan, lalu ada lagi bakar sampah juga ya, asapnya sampai naik ke atas gitu. Nah, menurut kamu pertanyaannya adalah, apakah kamu merasa nyaman jika tinggal di rumah seperti pada gambar? Nah, menurut kamu nyaman nggak kalau tinggal di rumah seperti itu? Nah, kalau tidak nyaman berarti kamu tulis tidak ya. Apakah rumah seperti itu aman jika digunakan anak-anak untuk bermain? Jawabnya juga tidak ya, itu nggak aman. Kenapa nggak aman? Karena di situ ada air ya. Takutnya nanti kalau misalnya kita pakai untuk bermain, kita bermain di sekitar itu, nah karena ada air kita bisa jatuh ya, bisa kepleset. Lalu ada sampah-sampah yang berserakan. Nah itu juga nggak bagus ya buat kesehatan. Lalu ada yang gambar asap nih ya, gambar membakar sampah nih, ada asapnya. Nah asapnya itu juga nggak aman buat kita ya. Kenapa Miss? Karena nanti kalau misalnya bisa kehirup, ya kan itu juga nggak bagus buat pernafasan ya. Jadi rumah yang ada di gambar ini itu nggak aman untuk kita tinggali atau nggak aman untuk kita gunakan untuk bermain. Alasannya karena ada air sehingga bisa membuat kita jatuh ketika bermain ya. Lalu ada asap. Nah alasannya itu ya, ada asap yang bisa kita hirup dan itu bisa merusak pernafasan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, tulislah saran agar rumah tersebut nyaman untuk ditinggali dan aman untuk digunakan bermain. Nah, ini kamu jawab sendiri ya. Berikan saranmu apa ya? Apa saranmu supaya rumah itu nyaman untuk ditinggali dan aman untuk kita pakai bermain. Nah, itu kamu gunakan kamu buat kalimat saran menggunakan kata-kata yang sopan. Oke? Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke halaman 32 yang Ayo lakukan. Nah, di situ ada 5 ya, ada 1 pertanyaan tapi 5 ya. 5 pertanyaannya. Nomor 1, bacalah pernyataan berikut ini, kemudian tulislah saranmu. Nah, berarti nomor 1 itu ada 5 pernyataan ya. Yang A, setiap hari daun-daun pohon berguguran sehingga banyak sampah berserakan di halaman rumah Mila. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Mila? Nah, sarannya adalah kamu tulis ya. Sebaiknya Mila membersihkan halaman rumahnya. Sebaiknya Mila membersihkan halaman rumahnya. Udah? Oke. Yang B, ruang tamu, kamar tidur, dan dapur terlihat berantakan karena keluarga Johan tidak memiliki pembantu. Apa saranmu untuk Johan? Nah, saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya atau seharusnya juga boleh ya. Seharusnya Johan membantu ibu untuk membersihkan rumah. Ya, sebaiknya atau seharusnya juga boleh Johan membantu ibu untuk membersihkan rumahnya. Ya. Yang C sampai E itu kamu jawab sendiri. Ini bukan PR tapi ini PS ya. Nah, kamu berikan saran yang baik, saran yang
bisa diterima tapi dengan kata-kata yang sopan. Sudah? Kalau sudah, maka kita lanjutkan saja. Nah, ke halaman 33. Ya, yang nomor 2-nya itu yang di atas, tukarkanlah saran yang telah kamu tulis dengan saran yang ditulis temanmu. Itu nggak usah ya. Karena kita sekarang ini posisinya masih belajar dari rumah. Jadi kita nggak bisa menukar saran ya. Jadi nomor 2 itu kita skip aja. Lalu kita perhatikan yang ayo membaca. Nah, halaman 33. Itu ada percakapan antara Vito dan ayahnya. Nah, Vito berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tadi ke rumah Dani. Rumah Dani berantakan sekali. Apalagi kamar Dani sangat tidak nyaman," kata si Vito kepada ayahnya. Lalu ayahnya bilang begini Vito, memiliki rumah merupakan hak setiap orang. Ketika kita sudah mendapatkan hak itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaganya, antara lain dengan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Coba ayah tanya, apakah kamu lebih suka tinggal di rumah yang bersih dan rapi atau rumah yang kotor dan berantakan? Kata ayahnya. Lalu Vito menjawab, "Aku memilih rumah yang bersih dan rapi ya," katanya Vito ya. Lalu ayahnya berkata lagi, "Iya, pasti setiap orang akan lebih nyaman tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Rumah yang bersih juga akan membuat penghuninya sehat." Lalu Vito berkata, "Rumah yang berantakan juga membuat kita kesulitan mencari barang yang kita butuhkan ya, seperti tadi di kamar Dani." Nah, jadi lalu masih ada lanjutannya. Dan Dani kesulitan mencari buku pelajarannya, padahal kita berencana mau belajar bersama, kata si Vito. Lalu ayahnya berkata, "Nah, kamu sudah mengerti pentingnya memiliki rumah yang bersih dan rapi. Menjaga rumah tetap bersih dan rapi bukan hanya kewajiban ayah dan ibu saja, tetapi juga seluruh penghuni di rumah ini, termasuk kamu." Lalu Vito bilang, "Iya ya, aku berjanji akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah demi kenyamanan kita bersama." Nah, dari percakapan antara Vito dan ayah, apa yang bisa kita petik? Nah, yang bisa kita petik adalah kita ya harus melakukan kewajiban kita. Ya, ketika kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, hak semua orang adalah untuk bisa mendapatkan rumah ya. Oke, memiliki rumah itu merupakan hak semua orang. Dan kewajibannya adalah membersihkan atau merawat atau juga boleh menjaga agar rumah itu bersih, nyaman, dan aman untuk ditinggali. Nah, kewajiban itu bukan hanya dilakukan oleh ayah atau ibu kamu saja, tetapi semua orang yang ada di dalam rumah, termasuk kamu, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau rumah berantakan itu mama atau papa saja yang bersihkan, atau kakak aja yang bersihkan. Enggak ya, tapi kamu juga bisa, dan kamu harus wajib ya, kamu wajib membersihkan rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya kelihatan bersih, rapi, nyaman, aman untuk ditinggali ya. Dan kalau misalnya meletakkan sesuatu, meletakkan barang, letakkan di tempatnya. Supaya apa? Supaya mudah untuk mencarinya ketika kita membutuhkan. Oke, maka kita lanjutkan di halaman 34 ini yang ayo jawabnya ya. Nomor 1, bagaimana keadaan rumah Dani? Jawabnya adalah berantakan ya. Rumahnya Dani itu berantakan. Lalu yang kedua, apakah Dani sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Kenapa? Karena rumahnya berantakan. Kalau Dani melakukan kewajibannya, maka rumahnya pasti bersih dan rapi ya. Jadi nomor 2 itu Dani tidak melaksanakan kewajibannya.
Nomor 3, apa manfaat memiliki rumah yang bersih dan rapi? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, kita menjadi nyaman dan aman di dalam rumah. Ya, itu yang pertama. Kita merasa aman dan nyaman tinggal di dalam rumah. Alasan yang kedua adalah kita dengan mudah mencari sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Jadi kalau rumahnya berantakan, barangnya letakkan di sana, letakkan di sini, nggak pada tempatnya, maka kita akan kesulitan untuk mencari barang yang tadinya kita butuhkan gitu. Ya, jadi yang kedua adalah kita dengan mudah mendapatkan atau mencari benda yang kita butuhkan. Oke, nomor 4, apa kewajiban kita terhadap rumah yang kita tempati? Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Kewajiban kita adalah menjaga agar rumah tetap bersih dan rapi. Nah, nomor 5, apa janji Vito terhadap ayahnya? Janjinya adalah akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Oke, Miss Nora ulangin ya. Janjinya Vito adalah akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian rumah demi kenyamanan kita bersama. Itu janji Vito kepada ayahnya. Ada di halaman 34 di percakapan yang terakhir yang si Vito. Nah, itu jawabannya ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan saja langsung ke halaman 36. Nah, halaman 36 ini PR kamu ya, ini PR. Sama seperti yang sudah kita pernah pelajari ya. Ini kita membuat 5 kemungkinan. Nah, coba perhatikan halaman 36 yang ini. Ya, yang ini. Yang nomor 1 itu ya, di tabel yang nomor 1, buatlah 5 kemungkinan selain contoh di atas. Contohnya maksudnya itu yang ada di halaman 35 ya. Nah, kamu di situ sudah dikasih tahu jawabannya. Lalu kamu buat angka-angkanya, 5 kemungkinannya. Di sini kan jawabannya semua sama. Nah, angka-angkanya yang kamu harus isi nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu harus berbeda-beda. Tapi hasilnya tetap sama 150. Misalnya Miss Nora kasih contoh 150, misalnya nomor 1 75 tambah 75, ya kan, hasilnya 150. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 nya itu kamu cari angka-angka yang lain, lalu jumlahkan dan hasilnya tetap 150. Nih, ini kan semua hasilnya sama 150. Nah, kamu diminta untuk mencari angka yang lain ya. Jangan sama angkanya semua ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 semuanya angkanya sama. Yang di sini juga sama. Lalu hasilnya yang gini sama. Enggak ya. Maksudnya adalah misalnya ini 75 tambah 75 sama dengan 150. Lalu kamu cari angka yang lain, tapi hasilnya tetap 150. Begitu sampai seterusnya. Paham ya? Paham ya? Oke. Kalau begitu, tabel yang kedua, nah, tabel yang kedua ini angkanya kosong, semuanya kosong, ya. Angka yang mau kita cari, yang mau kita jumlahkan kosong, hasilnya juga kosong. Nah, ini bagaimana, Miss? Nah, ini ada PR kamu. Kamu terserah, ya. Kamu buat 5 kemungkinan juga. Angkanya bebas, berapa mau ditambahkan berapa, hasilnya ini juga bebas. Nah, kamu isi yang ininya dulu supaya hasilnya dapat ya. Misalnya ini. Tapi ini di sini dikasih tahu ya. Jika banyak biji congklak 200, cobalah tentukan bilangan lainnya. Nah, jadi kamu diminta untuk menuliskan bilangan yang lain. Misalnya 100 tambah 200 sama dengan 300. Misalnya begitu ya. Seperti itu ya. Oh, bukan. Sorry. Maksudnya adalah hasilnya 200 nih. Hasilnya maksudnya itu 200 ya. Sama seperti ini kan, ini 150. Ini hasilnya 200. Yang ini hasilnya 300. Ini semua sama, 200
Yang ini hasilnya 300 ya. Nih. Mana? Yang kayak gini. Oke. Nah, angkanya ini juga bebas. Yang penting hasilnya 200. Ini juga angkanya bebas, yang penting hasilnya 300. Sama seperti nomor 1. Tapi nomor 1 kan hasilnya 150. Bisa ya? Bisa harap bisa lah ya. Ini mah menurut Miss Nora ini masih mudah ya. Kalau ini sudah, maka kita lanjutkan. Nah, ke evaluasi yang pertama, halaman 39. Oke. Nah, nomor 1 sampai 3 seperti biasa itu dari Miss Nora. 4, 5, 6 itu kamu yang kerjakan. Ini juga PR ya. Miss paling lama dikumpulnya kapan? Nah, dikumpulkannya itu paling lama hari Minggu. Oke? Hari Minggu. Jadi ini supaya apa? Supaya kamu bisa punya tugas ya. Jadi Sabtu kamu bisa tetap mengerjakan, tetap belajar ya di rumah. Jadi waktu kamu nggak lebih banyak buat bermain. Itu maksudnya Miss Nora ya. Nah, ini Miss Nora tunggu paling lama hari Minggu. Minggu malam boleh ya. Tapi kalau misalnya hari Jumat, Miss aku kerjain semuanya aja supaya cepat selesai juga boleh ya. Tapi paling lama hari Minggu. Nah, kita coba perhatikan yang evaluasi evaluasi 1. Yang PKN ya, PPKN. Nomor 1. Hak anak di rumah adalah A. Mendapatkan kasih sayang, B. Membersihkan halaman rumah, C. Merapikan kamar tidur. Jawabnya A. Karena B dan C itu adalah kewajiban anak di rumah ya. Jawaban nomor 1 adalah A. Nomor 2, kewajiban anak di rumah adalah A. Mendapatkan pakaian, B. Mendapatkan makan dan minum, C. Membersihkan rumah. Nah, jawabannya adalah C. Membersihkan rumah. Karena yang A dan yang B itu merupakan hak ya. Nomor 3, hak dan kewajiban harus A. Seimbang, B. Berlawanan, C. Diabaikan. Jawabnya adalah A. Seimbang. Nomor 4 sampai nomor 6 itu kamu yang kerjakan, yang jawab ya. Lalu kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nomor 7. Kalimat berisi pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan disebut A. Kalimat petunjuk, B. Kalimat saran, C. Kalimat perintah. Jawabnya adalah B. Kalimat saran. Nomor 8. Berikut yang termasuk kalimat saran adalah A. Buanglah sampah pada tempatnya, B. Sebaiknya rumah selalu bersih, indah, dan nyaman, C. Dilarang bermain di jalan. Jawabnya adalah B. Sebaiknya rumah selalu bersih, indah, dan nyaman. Number 9. Berdoalah sebelum menyantap makanan. Makna kata yang bercetak miring adalah A. Menyajikan, B. Memakan, C. Menghabiskan. Nah, jawabnya adalah B. Memakan. Berdoalah sebelum memakan makanan ya. 10 sampai 12 itu kamu yang kerjain ya. Lanjut nomor 13. Nah, ini matematika ya. Yang nomor 13. A tambah B sama dengan 600. Maka A sama dengan titik-titik dan B sama dengan titik-titik. A 250, B 250. Yang itu yang A ya. Lalu yang B, A sama dengan 350, B 150. Terus yang C, A 350, B 250. Nah, kita lihat di situ ya. Kalau yang A itu kan A-nya 250, B-nya 250. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 500. Ya kan? Yang B-nya A 350, B 150. Yang B juga jawabannya itu kalau dijumlahkan 500 juga. Nah, kita perhatikan yang C-nya.
A 350, B 250. Maka kalau dijumlahkan A tambah B hasilnya 600. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah C. Ya. Lalu nomor 14. 500 tambah A sama dengan 650. Maka A sama dengan titik-titik. A 100, B 150, C 200. Nah, untuk menghitungnya ini ya, untuk mencari A-nya itu berapa nilainya, kita kurangkan aja ya. Angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Ya. Misalnya nih, 650 kurang 500 berarti 150. Maka A itu sama dengan 150. Ya. Nomor 14 itu jawabannya B. 150. Bisa ya, Miss Nora ulang ya. Kalau yang nomor 14 itu kamu lihat angka yang lebih besar dikurangin angka yang lebih kecil untuk mendapatkan nilai A-nya. Ya, jadi 650 kurang 500 itu sama dengan 150. Sudah? Nomor 15. Denny memiliki 800 kelereng. Budi mengambil 450 kelereng. Sisa kelereng Denny adalah A 150, B 250, C 350. Nah, ini kamu kurangin aja ya. 800 kurang 450 itu sama dengan C 350. Oke? 16 sampai 18 itu kamu yang kerjain. Ingat ya, kalau yang nomor 16 sama 17 itu untuk mendapatkan nilai A-nya itu kamu kurangin aja angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jadi nanti kamu dapat itu hasilnya berapa, ya. Kita lanjut ke nomor 25 yang SBDP. Nomor 25. Ungkapan rasa sayang kepada orang tua melalui lagu dibawakan dengan A. riang, B. sedih, C. lembut. Jawabnya adalah C, dengan lembut ya. Nomor 26. Syair titik-titik kasihanilah ayah dan ibu. Oh, ini enggak. Syair kasihanilah ayah dan ibu dan ampunkanlah dosanya merupakan titik-titik anak. A. perasaan, B. doa, C. kasih sayang. Jawabnya B. doa. Ya, itu doa. Itu syair lagu itu merupakan doa dari seorang anak untuk orang tuanya ya. Nomor 27. Lagu doa seorang anak mengajar kita untuk A. meminta hak kepada orang tua, B. melakukan kewajiban terhadap orang tua, C. menyayangi orang tua. Nah, nomor 27 itu jawabnya adalah B. melakukan kewajiban terhadap orang tua. Karena syair lagu dari doa seorang anak itu berisi tentang doa ya, doa kepada Tuhan untuk orang tuanya. Nah, itu berarti tugas dari seorang anak ya. Seorang anak itu tugasnya atau kewajibannya adalah mendoakan orang tua. Lalu nomor 28 sampai 30 itu adalah kamu yang kerjain ya. Jadi pelajaran kita sampai di sini ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa supaya Tuhan hindarkan kamu dari segala virus-virus corona ya. Tuhan jagai kesehatan kamu dan juga orang tua kamu. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat libur, selamat weekend, dadah.